Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jebri, selaku membawa acara Radio RC yang ada di channel Asa dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan langsung menuju di mana adanya alokasi Balongan. Sebetulnya ini bukan Balongan ya, tapi di mana adanya selokan. Baru 5 hari yang lalu ada salah satu warga melaporkan di mana adanya studio RIS yang ada, bahwasanya ada salah satu warga, yaitu anak kecil usia 7 tahun. Memang di situ kebiasaan anak-anak selalu mencari ikan adanya. Pada saat 7 anak tersebut, yang satu tertinggal sedang asik menangkap ikan cere gitu ya, ikan cere yang kecil itu. Yang 6 anak sudah ada di depan sana, padahal itu waktunya tengah hari, katanya pas libur ya, hari Minggu. Nah, si anak tersebut kedapatan sosok, saya akan memberikan salah satu contoh ya, seperti kayak semacam apa tuh namanya, keong. Anda bisa mengetahui adanya ini. Ini keong yang sudah mati ya, yang sudah tidak ada nyawanya, katakanlah tinggal rumahnya. Ini salah satu contoh. Dia menemukan keong ini, katakanlah ini contoh ya. Dia merasakan ada getaran pada saat ditangkap. Keong itu tuh bergerak-bergerak dengan sendirinya mendekati si anak kecil tadi yang sedang menangkap ikan cere. Dan dia merambat di mana adanya kaki si anak tersebut. Akhirnya si anak itu menangkapnya. Tiba-tiba ada suara, "Hei anak kecil, bawalah aku ke rumah, peliharalah aku." Dia katakan demikian. Si anak ini kaget, tapi si anak ini dengan polosnya membawakan ke rumah, diserahkan kepada orang tuanya. Kebetulan bapak ibunya ada di rumah. Lantas dia menceritakan apa adanya. Kebetulan si bapaknya orang yang alim, kayaknya mengerti adanya sedikit. Akhirnya si keong itu dimasukkan di mana adanya tempat yang ada air ya, katakanlah seperti kayak baskom begitu ya, saudara-saudaraku. Lantas sambil membacakan surat Al-Fatihah, si bapak itu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah. Makhluk yang berupa wujud keong ini beda daripada yang lain. Tiba-tiba, mohon petunjukmu ya Allah, siapakah keong tersebut? Saya baru kali ini melihat keong aneh. Dia bergerak-bergerak dan merambat lagi kembali kepada si bapak tersebut. Lantas si bapak itu mengatakan, ya Allah, keong ini begitu nurut. Begitu saya doakan bahkan surat Fatihah, walaupun dia di air, dia merambat dan kembali ke tangan saya. Kata si bapak itu mengatakan demikian dalam doanya. Siapakah dia sebenarnya Allah? Tiba-tiba si keong itu pas dia merambat di telapak tangan si bapak tersebut, dia ada suara, peliharalah saya. Kau akan tahu siapa saya sebenarnya. Akhirnya si keong tersebut dikembalikan di air lagi. Tiba-tiba si keong itu menyala. Di sini saudara-saudara, di lubang keong ini contoh ya, dia itu mengeluarkan cahaya. Ternyata begitu mengeluarkan cahaya, tak lama kemudian cahaya itu menghilang. Keluarlah merah delima. Disitulah si bapak tersebut kebetulan dia memahami dengan adanya benda merah delima yang sudah banyak dibicarakan banyak orang dari turun temurun. Disitulah si bapak itu mengatakan, "Hai makhluk asing, kau mengeluarkan sesuatu wujud seperti kayak batu merah delima. Apakah betul itu adanya?" Tiba-tiba suara itu keluar. Ya betul, itulah yang saya maksud. Keong itu adalah sebagai penghantar. Inilah wujud aslinya si merah delima dari Gunung Kidul adanya. Simpanlah dengan baik. Jangan pernah
kau sia-siakan dan jangan pernah kau abaikan, apalagi yang kedapatan orang jahat. Saya sengaja memberikan kepada anak sekecil itu adalah tidak lepas dari anak Anda. Saya percaya Anda orang yang alim dan bijaksana. Simpanlah, suatu saat Anda akan menggunakan dan suatu saat Anda akan memerlukan. Tiba-tiba pas kurang lebih 1 bulan, si bapak itu mendapatkan mimpi 3 kali. Dengan adanya impian itu, yang pertama adalah bahwasanya yang pertama mendapatkan petunjuk si bapak tersebut suruh ditengok dengan adanya merah delima tersebut. Kebetulan si bapak itu menyimpannya di almari, dibukalah, dia meletakkan di bawah pakaian yang numpuk. Tiba-tiba pada saat mau ditengok, begitu dibuka, si batu merah delima itu mengeluarkan cahaya mengarah di mana adanya si jidat bapak tersebut. Si bapak itu langsung kaget dibuatnya. Masya Allah, si bapak mengatakan demikian. Apa ini yang sebenarnya? Cahaya begitu terang benderang mengarah ke jidat saya, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas, ya Allah, kalau memang kau izinkan ini milik saya, melalui anak saya yang menemukan, saya akan rawat baik-baik. Apa yang terjadi ya Allah, belah petunjukmu ya Allah. Tiba-tiba si merah delima itu mengeluarkan sesuatu, percikan air jernih. Ternyata si air jernih itu pada awalnya keluar dari gelembung-gelembung yang ada di lingkup bodinya merah delima. Ternyata mengeluarkan air tersebut berubah menjadi butiran-butiran berlian sebesar biji kedelai. Dan pada saat itu merah delima itu tidak besar. Besarnya kurang lebih, barangkali saya ini memegang cincin ya, nih semata cincin saya, nah segini merah delimanya. Karena terus terang saja orang tersebut tidak mau gegabah untuk dibawakan seseorang, termasuk saya pribadi. Saya juga tidak menginginkan itu. Yang penting saya menyampaikan bahwa kronolog yang ada. Jadi sekiranya sebesar ini, dia bisa mengeluarkan cairan. Begitu cairan itu jatuh di mana adanya di meja, dia langsung berubah menjadi butiran-butiran sebesar biji kedelai. Ternyata tak lepas dari berlian yang ada. Memang seorang anak kecil itu, anak si bapak tersebut, memang terus terang saja kehidupannya benar-benar miskin, dan si bapak itu hanya seorang kuli petani sawah. Namun si bapak itu hidupnya merasa nyaman dan damai bahagia bersama keluarga. Barangkali si bapak tersebut orang yang paling penyabar ya, dan orang yang alim. Doanya dikabul oleh Allah melalui si anak tersebut menemukan satu keong. Ternyata di dalamnya tidak lepas dari kedapatan merah delima. Dan merah delima itu membuahkan hasilnya itu mengeluarkan cairan putih bening. Pada saat dia jatuh di mana adanya di meja, dia berubah menjadi butiran-butiran bening segede biji kedelai. Oh, maksud saya segede biji kacang hijau. Dia banyak sekali disitulah. Sehingga si bapak itu menjualnya di toko. Akhirnya menjadi orang sukses. Beliau terus lantas melakukan puasa dan puasa, merasa syukur kepada Allah sembari mencari kebenaran-kebenaran itu. Akhirnya dia konsultasi dengan seorang ayah sadam, seorang ahli spiritual yang ada di channel ayah sadam. Disitulah seorang ayah sadam menjelaskan, karena beliau bertanya-tanya dari mana dan bagaimana, apakah ini halal. Menurut si bapak itu mengatakan demikian. Akhirnya seorang asada memberikan satu pencerahan dan solusi, bahwasanya kita kembalikan pada diri kita bahwa bapak ini orang miskin hanya sebagai seorang kuli petani yang ada, namun kesabaran tawadu ilallah, termasuk bapak adalah orang yang alim dan selalu istiqomah. Inilah jawaban dari Allah
bahwasanya Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara melalui si anak Bapak. Tanpa disadari, ternyata sebuah binatang keong yang saya dapatkan ini seperti ini ya, contoh ya. Di dalamnya ternyata ada sebuah merah delima. Ternyata bukan saja merah delima itu, terdapatlah butiran-butiran berlian yang dikeluarkan oleh merah delima. Awalnya mengeluarkan cairan, begitu cairan jatuh di mana adanya meja tersebut, dia berubah butiran-butiran kecil segede biji kacang hijau. Dia berubah kecil-kecil banyak, ternyata tidak lepas dari berlian yang ada. Disitulah saudaraku, inilah berita singkat dari sosok seorang bapak yang alim dan bijaksana, yang ahli ibadah dan selalu istiqomah melalui si tangan anaknya yang usia kurang lebih 7 tahun, mendapatkan barokallah rezeki dari Allah melalui benda tersebut. Jadi saya memberikan penjelasan kepada orang tersebut bahasanya Allah memberikan rezeki bermacam cara. Barangkali ini sudah waktunya si bapak ini doanya dikabul melalui anaknya, yaitu sebuah keong. Ternyata di dalam keongnya terdapat adalah merah delima. Nah, merah delima itu mempunyai anak mengeluarkan cairan. Ternyata cairan itu berubah menjadi kristal-kristal sebesar biji kedelai, maksud saya biji kacang hijau. Ternyata tidak lepas dari barang yang berharga, yaitu berlian adanya, sehingga si bapak itu menjadi orang sukses, membangun rumah dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang fakir miskin yang